suatu kebahagiaan ketika kami bisa bersekutu di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kesempatan yang indah Engkau pertemukan kami dalam persekutuan ini ya Bapa. Di hari Minggu ini kami datang bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami rindu mendengarkan, membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberi kami kekuatan, kemampuan untuk mengerti dan untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Biar kami berkenan di hadapan-Mu, biar kami boleh merasakan kasih-Mu ya Tuhan, dan kami boleh membagikan kasih yang Engkau berikan kepada kami, kepada sesama kami. Di doa kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu mencerahkan dan memberikan kami pedoman hidup hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di hari Minggu ini, minggu ketiga ya. Seminggu lagi habis bulan April. Bulan April ini bulan yang spesial. Tanggal-tanggal masih ada. Kemarin kita masih dalam ucapan syukur bersama, Santosa, kita berulang tahun. Saudara-saudara kita juga merayakan sejak kemarin sampai hari ini. Dan ya sedikit banyak kita ada terhanyut banyak. Gereja-gereja sekarang banyak yang agak kosong karena Jumatnya pada liburan. Puji Tuhan kita tetap di sini punya kesempatan yang indah untuk bersekutu bersama. Iya, ada gereja yang harusnya 3 kali ibadah bikin 2 kali ibadah, 1 kali ibadah karena imbas dari budaya yang sudah membudaya, kebiasaan yang sudah terulang budaya, sehingga katanya Jakarta separuh penduduknya hilang. Katanya jalanan sepi, tapi kemarin kami coba ke Jakarta Pusat masih sama aja. Rupanya sudah tetap cukup banyak orang yang masih tinggal di Jakarta. Nah, saudara-saudara, kalau di sebulan terakhir ini kan saudara-saudara kita, kalau bahasa Alkitab itu orang Bani Kedar dan Nebayot ya, orang Arab ya, teman-teman kita yang Muslim menjalankan ibadah puasa. Kalau dari segi ketaatan mungkin kita kalah. Mereka bisa dengan konsisten, walaupun kita tidak bicara tentang isinya. Tetapi ada hal-hal yang memang kita patut teladani dalam tadi disiplinnya. Tetapi kemudian masuk ke dalam kekristenan, kita diperhadapkan terhadap dilema-dilema yang ada. Kita hidup di bangsa Indonesia yang percaya yang sudah sepakat dengan Pancasila, nilai-nilai kita. Kemudian dari sisi kekristenan, perintah Tuhan, amanat agung, kita harus mengabarkan Injil. Nah, bagaimana seperti itu? Yang ini terkadang di gereja-gereja tertentu itu jarang dibahas. Bagaimana Injil itu di dalam Pancasila? Mana sih? Apakah kita harus menyebarkan Injil tapi nanti bertentangan dengan Pancasila? Nanti kita masuk penjara, itu bayar harga. Nah, itu masih dilema, walaupun Injil ini tidak perlu diperdebatkan dan tidak harus diperdebatkan. Intinya sudah sama bahwa Tuhan mengasihi kita, kita menerima kabar yang baik itu, dan kita menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain, siapapun dia yang belum menerima kabar itu maupun yang sudah, itu menyampaikan kabar baik. Karena Injil itu pada dasarnya adalah kabar baik. Cuma terkadang anak-anak Tuhan ketika ditanya apa itu Injil, jawabnya kabar baik. Apa itu kabar baik? Injil. Padahal apa itu Injil? Kabar baik. Iya benar. Tetapi kabar baik itu yang mana sih? Isi dari kabar baik itu yang mana? Nah, itu yang menjadi inti kekristenan sebenarnya. Yang mana Injil itu kabar baik itu yang apa sih kabar baik itu? Apa sih kabar baik? Kabar baik kan misalnya, ada kabar baik, saya barusan punya ponakan baru. Nah, itu kabar baik kan? Ada kabar baik ini, kabar baiknya apa? Pokoknya kabar baik, tidak mungkin kan? Kabar baiknya apa? Saya baru punya ponakan baru, kakak saya baru melahirkan, bayinya sehat, kembar lagi. Itu kabar sukacita, isinya jelas. Oh, itu kabar baiknya, ada isinya. Injil itu apa dalam kekristenan? Oh, ini kabar baik. Kabar baiknya apa? Pokoknya kabar baik, Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa, itu kabar baiknya. Bisa iya, tetapi itu kurang lengkap kalau menurut Paulus.
sebelum masuk lebih dalam, saya ingin kita membaca sama-sama kitab 1 Korintus pasal 15 yang sudah sering kita baca secara bersama-sama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-11. Kita baca secara bergantian. Kita yang laki-laki, para pria membacakan ayat yang ganjil dan para wanita membacakan ayatnya yang genap, bergantian seterusnya sampai ayat yang terakhir tadi. Dengan perikop kebangkitan Kristus. Pasal 15 ayat 1, para pria 2, 3. Ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya pada kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Ini masih dalam suasana Paskah. Minggu lalu, beberapa 2 minggu yang lalu ya, kita merayakan Paskah bersama-sama. Dan kemarin kita bersama saudara-saudara kita menikmati liburnya. Mentor saya waktu saya belajar Alkitab dulu pernah berkata, ketika kami mempertanyakan, ini kok orang Kristen ini nggak jelas hari berapa kali berdoa. Kalau saudara-saudara kita sudah pasti itu 5 kali. Itu sudah jelas, sudah patuh, dan orang yang taat pasti tidak akan melewatkannya. Bahkan setiap hari mereka sampaikan itu dikumandangkan supaya semua orang dengar. Kemudian ada teman yang saya merasa terganggu, Pak, karena ya itu terus akhirnya nanti kita terbawa nanti iman kita karena dikumandangkan tiap hari. Lama-lama kita hafal, lama-lama anak-anak kita hafal. Kemudian mentor saya berkata seperti ini, memang benar, tetapi jika kita melihat iman kita bahwa keselamatan ada hanya di dalam Kristus, tidakkah kita mendengar bahwa itu adalah teriakan mereka minta tolong tiap hari? Mereka minta tolong kirimkan juru selamat, karena doa-doa mereka itu merupakan doa yang kemungkinan, doa yang tidak ada kepastian, doa yang berseru supaya diselamatkan. Seharusnya itu doanya. Seharusnya kita merespon. Bukankah mereka berteriak minta tolong dalam doa?
teriakan itu? Bukankah seharusnya itu menjadi beban buat kita? Kalau kita mungkin tidak bisa bicara secara langsung, kita minimal bisa berdoa bagi mereka. Karena kuasa doa kesaksian itu tadi luar biasa. Karena kita nggak mungkin menyakiti orang yang kita doakan. Kita nggak mungkin membuat orang yang kita doakan ini semakin jauh daripada Tuhan. Sehingga ada Tuhan Yesus berkata, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini quote atau petikan dari penyampaian mentor saya waktu itu. Tandai itu sebagai suatu teriakan minta tolong. Apa responmu ketika ada orang yang minta tolong? Terganggu dengan itu? Kalau kita tidak baik, kita akan terganggu dengan teriakan minta tolong. Tetapi jika kita baik, sebagaimana Tuhan kita adalah baik, kita harus merespon dengan baik. Kita berdoa bagi mereka. Masalahnya, ini yang saya sampaikan di pembukaan tadi. Banyak orang-orang percaya yang asal percaya saja, sebagian besar orang Kristen adalah Kristen karena keturunan. Itu survei mengatakan begitu. Sebagian besar kekristenan adalah buah dari untuk yang milenial terakhir, beberapa dekade terakhir ini, kekristenan terbesar itu karena keturunan. Kalau di awal-awal gereja, kekristenan terbesar itu karena penginjilan. Tetapi sekarang tidak bisa dipungkiri karena keturunan. Itu pun kalau dibandingkan kekristenan karena buah penginjilan dari orang yang tidak percaya menjadi percaya sama yang keturunan, kebanyakan berkurang. Ini buah dari penginjilan itu berkurang. Kalau dulu misalnya gambarannya, kalau dulu setiap bulan atau setiap tahun ada 1000 orang bertobat, orang percaya baru, ini di luar garis keturunan. Semakin kesini itu semakin berkurang. Mungkin tinggal 900, tinggal 800. Tetapi kenapa tetap banyak? Karena keturunannya makin banyak. Jadi survei berkata seperti itu. Kekristenan bertobat baru yang istilah pindah server itu semakin berkurang. Tetapi tetap banyak karena garis keturunan kita tetap bertambah. Dan tentu saja ini pertambahan penginjilan yang memang Tuhan memakai dua-duanya, baik dalam secara garis keturunan maupun penginjilan. Tetapi di sini kita sebagai gereja mendapatkan sebuah beban. Kenapa seperti itu? Padahal sekolah tinggi yang istilahnya memproduksi para hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja semakin banyak, saingan di mana-mana. Tetapi pada kenyataannya gereja secara biologis bertambah, tetapi secara evangelis stuck, berkurang, bisa dikatakan berkurang. Ini menjadi beban dan tanggung jawab gereja. Karena gereja-gereja mungkin sudah ada bagian-bagian gereja-gereja sinode tertentu mulai introspeksi. Apa yang kurang? Nah, di sini kita mau belajar bersama-sama bagaimana apa Injil itu sebenarnya, sehingga dengan sukacita kita bisa menyampaikan. Dan apakah menyampaikan dengan seperti apa, itu yang akan kita pelajari, kita bahas bersama-sama. Mungkin tidak akan cukup, tetapi setidaknya gereja kita mulai kembali menyentuh dasar-dasar doktrin dari Alkitab yang bisa membawa jiwa-jiwa baru kembali kepada Tuhan. Dalam pembacaan ini kita sudah melihat, ini sudah khotbahkan berulang kali, sudah kita baca berulang kali bagaimana Paulus memberitakan Injil. Kalau kita tahu seorang Paulus yang dia sendiri berkata di sini, di antara semua rasul saya yang paling hina. Saya menganiaya jemaat, saya harusnya nggak ada apa-apanya. Bahkan di bagian lain di kitab Korintus dia bilang, saya patut mendapatkan upah karena memberitakan Injil. Upahnya adalah saya bisa memberitakan Injil lebih banyak lagi. Itu yang dikatakan Paulus. Dan di sini dia menitik beratkan apa itu Injil sebenarnya. Mungkin mahasiswa kita semua sudah tahu Injil itu kabar baik. Kalau dirangkum kabar baik itu apa sih? Di sini Paulus dengan lugas, dengan tegas dia merangkum secara singkat, padat dan jelas apa itu Injil. Di ayat 3 kalau kita baca tadi, bahwa apa yang sangat penting yang sudah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Paulus menerimanya dari siapa? Kemungkinan itu dari
dari 12 rasul, karena Paulus sekalipun dia hidup satu zaman dengan Tuhan Yesus, tapi tidak banyak interaksi bersinggungan langsung dengan Yesus. Tetapi di kitab Kisah Para Rasul di situ disampaikan bahwa Paulus bertukar pikiran, banyak berinteraksi, belajar dari rasul-rasul. Jika dia tidak mengerti, dia bertanya kepada rasul-rasul. Dia mengikuti perjalanan, dia mengikuti perkembangan dari rasul-rasul, bagaimana Rasul Yakobus, bagaimana Petrus, bahkan terlibat dalam istilahnya sharing. Sehingga kalau dilihat sempat itu adu argumen kan Petrus dengan Paulus, tetapi itu bukan berselisih paham, tetapi mau sharing, yuk kita luruskan apa sih yang kita beritakan. Dan kemudian Paulus mengambil satu kesimpulan apa yang sudah dia terima, bahwa Injil itu adalah berita bahwa Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa dia sudah dikuburkan, bahwa dia sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu isi Injil kalau dirangkum oleh Paulus. Injil itu kabar sukacita, berita yang membahagiakan, berita yang enak didengar, kabar yang menyenangkan. Apa itu? Bahwa Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita, bahwa ia sudah dikuburkan, bahwa ia sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu inti dari Injil, dan itu inti dari kekristenan kalau mau dirangkum. Inti kekristenan adalah Kristus, dan apa yang dilakukan Kristus itu bagi dosa kita. Dia sudah mati, tetapi dia tidak mati selesai. Kalau nabi-nabi yang lain, dari Adam sampai ada yang ngaku nabi terakhir, yang nabi yang ke-25 atau yang mana yang menyempurnakan, toh tetap mati juga. Kecuali di sana ada Henokh dan Elia yang tidak mengalami kematian, firman Tuhan. Semuanya mengalami kematian, tetapi hanya Kristus yang mengalami kematian tetapi mengalami kebangkitan. Dia yang menanggung dosa-dosa kita, dan itu tidak bisa dilakukan kalau bukan oleh Allah sendiri. Sehingga ini ayat-ayat yang sering bersinggungan dengan saudara-saudara kita. Mereka juga punya kabar tentang Injil. Mereka berkata di sana bahwa Tuhan juga menurunkan Taurat, menurunkan Injil, menurunkan Mazmur kepada nabi-nabi sebelumnya. Mereka percaya itu. Tetapi mungkin bagi kita yang bersinggungan dengan mereka, kita akan merasa bahwa apa yang mereka sebut Injil di tempat mereka itu beda dengan Injil yang kita percaya. Disinilah saatnya kita kembali disegarkan. Ini loh Injil yang kita percaya, bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Kenapa dia harus mati untuk dosa-dosa kita? Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berbuat dosa. Jadi tidak ada yang dikecualikan dari kematian Kristus ini. Semua dirangkum karena tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Maka Yesus mau mati untuk dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, dan suatu kemenangan terjadi, dia dibangkitkan. Artinya dosa-dosa itu turut dikuburkan, dosa-dosa tidak bangkit lagi, dan kita diselamatkan. Dengan apa? Dengan perbuatan baik? Tidak, kata Paulus. Hanya anugerah semata. Hanya kasihnya Tuhan, anugerahnya Tuhan yang membuat kita bisa dibersihkan dari dosa-dosa yang mengikat kita. Bukan kemampuan kita, bukan atas usaha kita sendiri, firman Tuhan, tetapi kasihnya, anugerahnya, kematiannya. Kita nggak membunuh dia, orang Yahudi nggak membunuh dia, tetapi dia yang menyerahkan diri untuk dibunuh. Juga dia tidak dibangkitkan, dia yang membangkitkan dirinya sendiri karena dia Allah. Itu inti dari Injil itu sendiri. Dia mengasihi kita, kita yang seharusnya dihukum, dia gantikan. Karena hukum harus tetap berlangsung. Tuhan itu adil, yang bersalah pasti dihukum. Tetapi karena kasihnya, ya sudah, dia menjadi hukuman bagi kita. Dia menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Kita dibebaskan. Ketika kita diselamatkan, kita melakukan apa yang menjadi yang berikan teladan kepada kita. Melakukan kebaikan. Itu respon dari keselamatan kita. Bukan melakukan perbuatan baik. Kalau mungkin keyakinannya kok seberang. Berbuat baik itu untuk nabung, istilahnya kan. Berbuat baik itu untuk menabung. Kebaikan demi kebaikan, nanti ditimbang nih. Terakhir nanti ditimbang. Kalau kejahatan saya lebih besar, ya saya neraka. Kalau kebaikan saya lebih besar, saya masuk surga.
Kalau begitu, itu kan istilahnya kalau di teori penginjilan itulah dosa kita kan, sehari kita bikin 5 dosa aja itu sudah jago banget itu ya. Atau ada yang dosanya kurang dari 5 di sini dalam sehari? Ada ya? Saya salut. Kurang dari 5 kan, karena standar dosa itu, jika kamu tahu berbuat baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa dalam hadapan Tuhan. Paulus bilang segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Waduh. Tetapi syukur kepada Tuhan, Dia mau menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Kita boleh dibebaskan, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi kenapa harus tetap berbuat baik? Karena itu adalah implikasi dari keselamatan yang kita terima. Tanda bahwa kita sudah menjadi bagian daripada Tuhan, bagian dari keselamatan itu sendiri, ya kita melakukan karakter-karakter yang sama seperti Tuhan. Salah satunya itu kebaikan. Ketika kita berbuat baik, itu bukan syarat untuk diselamatkan, tetapi perbuatan baik kita itu adalah respon kita, tanda bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Amin. Nah, perbuatan baik yang seperti apa? Itulah standarnya. Sudah tertulis, tersurat, tersirat. Perbuatan baik itu ya tidak jahat. Jika orang, apa standarnya adalah apa yang kita mau orang berbuat kepada kita. Saya mau dihormati, yuk hormati orang lain, itu kata firman Tuhan. Apa yang kamu ingin orang berbuat terhadapmu, berbuatlah seperti itu juga kepada orang lain. Itu standar kebaikan. Itu tanda seseorang sudah diselamatkan, berbuat baik. Standarnya apa berbuat baik? Apa yang kamu ingin orang buat kepadamu, perbuat begitu. Kamu ingin dihormati, hormati orang lain. Kamu ingin dibunuh, ayo bunuh orang lain. Itu standar kita. Tetapi tidak ada yang seperti itu. Standar kebaikan, kita mau dikasihi, kasih orang lain. Kita mau didoakan, doakan orang lain. Kita mau dibantu, bantu orang lain. Itu standar kebaikan yang sudah Tuhan tanamkan. Kita mau diselamatkan, yuk bantu kita selamatkan orang lain. Kabarkan berita sukacita. Kabarkan bahwa dia berdosa, bahwa tetapi Tuhan sudah mati untuk dia, dan dia terbuka untuk masuk ke dalam keselamatan Tuhan. Itu kabar baik yang luar biasa. Itu yang harusnya dihidupi oleh orang-orang Kristen sekarang. Sehingga jika punya jiwa penginjilan yang seperti itu, memandang saudaranya yang mungkin tidak seiman dengan kasih, doakan dia, minta Tuhan jamah dia, karena pertobatan itu bukan hasil usaha kita, termasuk bagi orang lain. Tidak ada kita membuat dia bertobat, selain Tuhan yang bekerja. Maka ketika kita mengabarkan Injil, kita adalah ujung tombak, tetapi kita hanya alat-alat. Tuhan yang menggerakkan, Tuhan memerintahkan kita, tetapi kemudian Tuhan bekerja kepada orang tersebut, dan orang tersebut menjadi percaya. Itu full kasih karunia dari Tuhan. Penginjilan seperti itu. Jadi bukan hanya pergi, itu bagus, tetapi bagaimana kalau kita pergi tidak di follow up, bagaimana kita tidak pernah berdoa buat mereka. Sehingga ada tim, saya pernah ikut juga tim doa bagi suku-suku terabaikan, for unreached people group. Karena di Indonesia ini masih banyak suku-suku terabaikan. Dikatakan terabaikan di sana, di mana dari sekian ratus orang masih ada 1 atau 2 jiwa yang Kristen, itu masih dikategorikan terabaikan dalam suku aslinya. Sehingga ada orang-orang yang berdoa bagi suku-suku terabaikan, banyak misionaris yang pergi ke sana, tidak langsung memberitakan firman Tuhan, enggak. Ada caranya yang mungkin kita sudah belajar dari teknik-teknik penginjilan, tetapi dengan kasih. Yuk, biarkan orang lihat kasihnya Tuhan itu hidup di dalam kita. Tetapi jika orang lihat kita memberitakan Injil, kita memberitakan kabar baik, tetapi keluarga kita berantakan, tetapi kata-kata kita tidak bisa dipercaya, kita keluar kata-kata kotor atau apapun itu, bagaimana mungkin mereka akan percaya dengan apa yang kita beritakan? Yuk, beri kesaksian yang baik. Jadi yang pertama tadi, mari kita memberitakan kabar yang benar, kemudian memberikan contoh dan teladan yang benar, sehingga Injil kita disebarkan. Dan adalah anugerah dari Tuhan ketika kita memberitakan Injil, orang itu bisa mendengar, orang itu bisa tergerak hatinya, dia bertobat, percaya kepada Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Banyak sekarang dunia semakin maju, semakin canggih, kita banyak melihat
hamba-hamba Tuhan yang dipakai, diurapi, bukan hanya di gereja, di mimbar, tetapi juga di mimbar-mimbar online. Banyak kita melihat, kita bisa belajar, sangat terbuka sekarang. Mari kita memanfaatkan apa yang sudah ada. Kabarkan kabar baik, Injil yang menyenangkan itu, Injil yang harusnya membuat happy, membuat bahagia, membawa kepada Tuhan dengan baik, dengan jalan-jalannya Tuhan. Sehingga Rasul Paulus berkata, baik hidup adalah Kristus dan mati adalah untuk Tuhan. Jadi, tetapi karena saya masih hidup, saya masih harus memberikan firman Tuhan yang luar biasa melalui karya Rasul Paulus. Saya masih hidup, berarti saya harus memberikan bahwa kebaikan demi kebaikan yang bisa dirasakan dilihat orang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau menunjukkan kembali kepada kami tentang Injil, kabar baik yang indah itu ya Tuhan, bahwa Engkau sudah mati bagi dosa-dosa kami. Engkau dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan firman-Mu yang telah tertulis. Biarlah itu menjadi keyakinan kami yang kokoh bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, dan kami bisa diselamatkan menjadi bagian dalam kasih-Mu ya Tuhan. Berikan kami keberanian, berikan kami sukacita dalam memberitakan kabar kesukaan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.